yang non steril, mana yang steril. Misalnya kayak gini, kita bayangkan lagi nih, ini nggak steril. Misalnya lah ya, yang steril itu di sini misalnya nih, yang steril itu di dalam. Jadi jangan kalian membuka ini dengan handscoon. Kalian membuka ini tanpa handscoon, sudah selesai, baru inilah kalian bilang mempersiapkan alat, bukalah gitu, udah. Baru kalian pakai handscoon, cuci tangan pakai handscoon, baru kalian ambil karena ini sudah steril. Di dalam. Baju operasinya steril nggak? Nah, baju operasi. Baju operasi kalau misalnya aku juga agak bingung juga ya di sini pakai baju operasi ya. Tapi kalau dari bilang baju operasi itu pasti steril mestinya. Ya. Kalau dibilang pakai baju operasi artinya steril. Karena nggak mungkin kita pakai baju operasi tapi nggak steril. Cuman walaupun pada prinsipnya nggak terusnya kita pakai baju operasi kalau sirkumsisi aja. Kecuali kalau sirkumsisinya di oka. Sirkumsisi nggak harus di oka ya. Ada yang sunat masal itu nggak pakai baju operasi tuh. Iya, nggak pakai baju operasi tuh. Cuman ingat lagi, di badan kita itu ada flora normal. Ada flora normal. Di hidung kita saluran pernapasan ada flora normal. Di mulut kita ada flora normal. Jangan yang tadinya pasien itu tidak ada, itu sudah terbuka, itu luka ya. Dari luka itu kalau kita kasih flora normal ke situ, dia akan berkembang biak. Dia makanya jadi flora normal kan ya di luar ini. Kalau misalnya luka ini tangan kita, flora normal ini bisa jadi patogen. Prinsipnya kayak gitu. Nah, jadi makanya sebelum melukai pasien, usahakan jangan jatuhkan flora normal ke luka pasien. Dari mana? Dari hidung, dari mulut, pakai masker. Dari rambut jatuh ke situ, pakai topi. Dari tangan, pakai handscoon kan gitu. Ya. Sebelum melukai pasien, usahakan jangan ada flora normal jatuh ke sana. Udah, lakukan Furbringer. Nah ini juga ada yang bingung. Sebenarnya kalau di Oka, kalian udah belajar ini kan? Pakai baju operasi, ya. Ini sebenarnya kalau misalnya pun di Oka ini kebalik ya. Ya. Kalian cuci tangan dulu, baru pakai baju. Kalau di kamar operasi, karena kalian akan cuci tangan, pakai sikat, udah tangan kalian begini, kalian jalan, akan ada perawatnya memakaikan baju. Jadi kalian pakai baju, tangan pun pakai ini nggak boleh begini, tetap begini gitu posisinya. Baru kalian pakai baju, nanti diikatkan, dan setelah dipakai baju kan, masukkan tangannya, udah kalian pakai, tangan kalian begini, baru nanti diikat di belakang. Sesudah diikat, baru kalian buka, pakai ini, handscoon. Ya, jadi kalaupun misalnya ini di kamar operasi, langkah 1 sama 2 ini terbalik. Cuman ingat, kalaupun kalian ujian, ikutinlah yang ini. Jadi masuk kamar operasi ya, ini kan OKA kan? Padahal kita nggak pakai OKA. Masuk kamar operasi, perkenalkan diri dengan OS. Nah, ya udahlah. Lakukan sterilisasi pada seluruh penis dengan melakukan povidone iodin. Ini ada yang ragu. Sterilisasinya gimana? Prinsip sterilisasi gimana? Dari tengah keluar. Nah, pada kasus ini di mana tengahnya? Tengahnya inilah. Sini sampai ke pinggir-pinggirnya semua. Bersihkan. Ya. Ini biasa pada anak-anak. Cuman kalaupun kalian ketemu sama orang dewasa, lakukan dulu pencukuran. Ya, kalau ini kan biasanya anak-anaknya kan belum ada yang perlu dicukur di situ. Nanti kalian cukur kayak gini anak-anak. Nanti mau dicukur. Nah, udah sesudah itu apa dibilang sini? Oh iya, ini ada satu lagi untuk menguatkan preposium ini. Pada anak-anak itu kadang ada yang melekat ya, atau enggak bukan melekat. Preposiumnya tuh lubang ostiumnya itu sangat kecil. Jadi itu memang mesti
istilahnya kayak gini, kalian masukkan klem tertutup, masukkan ke dalam, dan ini harus dibuka gini. Dan ini juga bisa menjerit anaknya. Ya, makanya kalau langkah di sini begini, kalau aku pribadi, aku 2 kali melakukan sterilisasi. Jadi pertama, aku sterilkan dulu, udah, baru ku anestesi langsung. Habis ku anestesi, baru ku sterilkan yang di dalamnya. Ku buka, udah ku buka kayak gitu, ku lebarkan, sterilkan lagi. Ya, cuman kalian ikutin yang ini ya. Jangan nanti dia jadi dokter Jandri, sesat nanti katanya. Udah, sesudah itu, oke, di sini dibilang dibukakan lens penis sampai kelihatan seluruhnya, baru tutupi dengan duk berlubang. Ini udah standar ini ya. Tahu semua duk berlubang kan? Tahu ya, udah jangan nggak tahu lagi. Ambil speed hisap PHK sebanyak 20 cc. Ini sebaiknya sudah dilakukan pada waktu persiapan alat. Iya. Kalaupun gini, bisa juga pakai handscoon, tapi kan gini loh, speednya steril nggak? Enggak. Speednya Steril lah. Steril. Bungkusnya enggak. Bungkus steril. Nah, jadi sebelum kalian pakai handscoon, ini sudah kalian jatuhkan ke bak alat. Kalian jatuhkan, jatuh dari sini. Udah, tinggalkanlah itu. Ngerti? Dan kalau misalnya prinsipnya yang ada di pikiran kalian, dalam itu adalah steril. Apapun yang mau kalian pegang di sini harus pakai handscoon. Waktu buka ini pakai handscoon nggak? Enggak. Jadi makanya ngambilnya, bukanya bukan set. Bukan ya. Kalian biarkan dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri dari situ udah. Nah, kalau kalian mau megang ini, kalian harus pakai handscoon. Jadi bisa juga prinsipnya kalian pakai satu handscoon dulu, ambil ini, atau enggak ininya sudah kalian patahkan dulu. Ini tanpa pakai handscoon ya. Patahkan, udah gitu letakkan di sini. Kalian pakai handscoon satu, ambil ini nggak pakai handscoon, sedot. Ya, ingat, ampul itu pun tadi luarnya tidak steril, dalamnya steril. Pokoknya itu aja prinsipnya, gampang ya steril sama nggak steril itu. Jangan kalian susah-susahkan. Kita tetap cuci tangan kan nggak sebelum pakai handscoon itu. Ya. Kenapa mesti cuci tangan? Tapi dalamnya nggak steril itu kalau handscoon. Kebalik ya, kalau handscoon dalam tidak steril, luar steril. Itu aku bilang Itu apa kira-kira? Kalau bersentuhan apa? yang luar handscoon enggak loh. Ya, sebenarnya prinsipnya adalah meminimalisir flora normal tadi. Nah, makanya kalau kalian pun di kamar operasi, kalian mencuci tangan, bukan cuma ini yang dicuci, sampai sini dicuci, digosok-gosok, sampai sini bahkan. Nah, makanya berdirinya pun nanti udah kalian waktu ininya udah kalian pakai heavy scrub itu nggak kalian cuci pakai air lagi. Dicucinya pakai, kalau ada alkohol dipakai, disiram pakai alkohol, jadi nggak air, karena air itu udah terkontaminasi juga. Jadi tangan kalian itu macam bersabun-sabun gitu, pakai heavy scrub itu agak ada sabunnya, kayak gitulah tangan kalian. Itulah yang kalian masukkan nanti ke handscoon. Kenapa? Supaya menjaga jangan ada yang jatuh dari sini nanti. Ya, sampai segitunya. Udah, lakukan lokal anestesi dengan memasukkan jarum di basis penis, dikelilingkan ke korpus. Nah, ini juga agak-agak ini ya. Kalau kalian lihat yang dari WHO, makanya kadang agak-agak bingung juga aku. Standarnya itu sebenarnya kita pakai kan mesti WHO, tapi nggak semuanya kita pakai standar WHO. Tapi kalau kita lihat sendiri di standar WHO itu memang hanya di blok 2 titik itu aja. Karena yang kita arahkan tadi, yang baru datang nggak dengar tadi ya. Yang kita anestesi itu adalah arteri dorsalis penis. Ada 2 dia, kiri dan kanan. Mana gambarnya biar enak lihat gitu.
Udah gitu susah kalian kalau pakai kayak gini satu biji. Karena kode ini. Karena prepusium itu kayak gini deh. Dua lapis gitu. Ada di tengah-tengahnya. Ya. Cuma kalian bayangkan aja dulu. Ini glans penis. Ya. Beginilah dia. Prepusium itu kurang lebih. Cuman ininya agak lebih panjang sini lagi dikit ya. Dia ketutup glans penis. Gini lah kita lihat. Ini ya, segini lah glans penis misalnya. Ketutup dia. Nah, yang ini lebih pendek daripada yang ini. Ini akan menyambung ke belakang. Bisa kalian pegang. Ini akan menyambung ke belakang. Ini nggak terlalu, dia hanya sampai ke sekolah Maria. Oke. Nah, jadi pada waktu kalian potong, yang kalian potong itu ini. Udah kebayang tadi ya bentuknya. Nah, sekarang ibaratkanlah kita potong dulu. Sampai ke batas ini, sorry. Sampai ke batas yang dia ke sulcus ya. Kita potong dia. Nah, nanti yang kalian jahit itu adalah ini dengan ini. Ngerti ya? Jadi ini akan kalian buang. Nah, kulit belakangnya dan sisa kulit yang sedikit ini, itulah yang kalian satukan. Ya, prinsipnya, yang penting prinsipnya dulu. Kalau masalah caranya, gitu-gitu juga ya. Apalagi udah lulus, mungkin ngerti, nggak susahnya itu sebenarnya. Cuman prakteknya nanti mungkin, nah itu yang bergetar-getar tangan ini. Nah, jadi yang bahayanya itu pas prakteknya itu kadang. Kenapa bahaya? Apalagi di situ orang tuanya ngelihat gitu kan, tangan kalian gini gitu kan. Orang tuanya aja ngeliat Nggak yakin. Dok, yang di anestesinya itu yang di atas kiri kanan sama yang di bawah kiri kanan atau yang di atas? Kami kan diajarin 3 titik dari yang atas. Pertama tegak. Nah, coba kalian diajarinnya gimana? Coba. Ini pangkalnya. Jadi kan diajarinnya dari sini, baru dari tengah gini dok, baru diaspirasi sambil diaspirasi dulu, baru sambil di ini dok ditekan, terus baru ke lateral sama ini lateral kiri kanan. Boleh. Prinsipnya ingat ya, yang pengen kalian anestesi adalah di sisi sini sebenarnya. Ya. Di sisi sini. Nah, sebenarnya kan bisa aja kita tusuk sini sekali, 2 kali gitu. Kenapa nggak gitu, Pak? Ya kita meminimalisir luka yang ada pada pasien. Jadi kita usahakan 1 titik masuk. Udah, bisa langsung kalian buatnya begini, 1. Dan ini sorry nggak sampai lepas ya. 1, tarik sedikit sampai begini, 2. Bisa begitu. Atau enggak bisa kayak kalian bilang juga tadi. Sini deposit dulu, tarik, masuk ke sana, tarik, masuk ke sana. Bisa juga. Ya kayak gini lebih bagus lagi karena dia akan lebih luas. Ya, lebih luas. Jadi tiga kali kalian deposit. Nah, jadi prinsipnya kayak gini ya. Kalian tusuk, aspirasi dulu sekali. Nggak ada darah, baru kalian deposit sambil menarik jarum. Ngerti? Jadi ini nggak ada speed kalian ambil kan? Jadi istilahnya ini aspirasi dulu, tarik. Lihat ada darah nggak? Kalau nggak ada darah, kalian tarik pelan-pelan sambil kalian tekan pistonnya. Jadi sambil kalian, istilahnya waktu kalian tarik, ini kan sudah ada lubang nih sekarang kan kalian buat kan? Sambil kalian tarik, kalian jatuhkanlah anestesinya ke dalam. Ngerti ya? Untuk itu arahkan ke sana, prinsipnya sama. Udah, itu anestesinya. Apalagi mau yang bingung anestesi? Terus yang di bagian sana ya? Ya? Bawah. Yang di bawah, prepusium. Kalian diajarin nggak prepusium? Diajarin juga. Ya udah. Kalau prepusium sebenarnya nggak ada masalah. Kalian tusuk aja di prepusiumnya, deposit.
deposit dekat. Udah gitu yang satu lagi yang penting dekat frenulum satu ya. Deposit. Kenapa? Frenulum itu adalah struktur yang sangat banyak ujung sarafnya, rambut sarafnya. Jadi kalau misalnya itu ini terganggu atau kalian nggak anestesi, dia akan kemungkinan kesakitan. Kalau nggak pas dapat bloknya ya. Tapi kalau sudah terblok, betul-betul dapat terblok, sebenarnya nggak perlu kalian buat lagi yang di perkusium. Nah, cuman karena kita nggak pede lah, bilang ya nggak pede daripada orang yang menjerit-jerit pas dipotong. 1, 2, 3. Jadi itu kalian masukkan aja perkusium 1. Ya 1. Depositkan set, ambil lagi sini, set, bawahnya, set. Intinya dari anestesi adalah pasien tidak merasa sakit. Untuk orang yang sudah pengalaman, dia mungkin hanya butuh sedikit. Untuk orang yang belum pengalaman, mungkin daripada ikut banyak, kan gitu. Tapi ada satu ininya, kelemahannya. Pada saat kalian depositkan di perkusium, kemungkinan perkusiumnya jadi gembung-gembung, dan itu akan menyusahkan kalian nantinya waktu memotong-motong, karena bentuknya sudah jadi blum gitu. Kan kalian depositkan di situ kan ada cairan gitu. Udah, lakukan anestesi. Nah sebenarnya ini kalau di sini pun dibilang hanya di frenulumnya, enggak di semuanya kan, hanya frenulum, karena memang itu salah satu yang peka terhadap nyeri. Bukan hanya nyeri, peka terhadap rangsang. Makanya ada dulu frenulum itu dibabat waktu sirkumsisi. Sekarang nggak boleh. Karena banyak orang yang disirkumsisi dan frenulumnya rusak, itu tidak akan merasakan kenikmatan yang sama lagi waktu berhubungan. Ya, dia ngerasa sudah ada yang kurang gitu loh. Udah. Setelah kalian anestesi, tinggalkan sebentar, tunggu sebentar. Kira-kira nggak usah lama-lama, 1 menit juga udah bisa. Terus begitu kalian coba jepit dengan ini, jangan terlalu kuat dulu ya pertama ya. Coba makin kencang. Kalian boleh nanya sakit atau enggak lihat aja ekspresi muka anaknya. Kalau anaknya mengernyit gini, masih kurang nih gitu. Tambahkan. Udah. Nah, sekarang cara menjepitnya. Berapa kalian pakai? 3. Arah jam 1